Di dalam berbisnis, jangan Anda mudah sekali meletakkan diri Anda dalam sebuah kotak yang kecil, yang di dalam keyakinan Anda tidak mungkin keluar dari itu. Itulah hanya kekuatan Anda. Jangan Anda sekali-kali suka menghukum diri Anda bahwa Anda hanya seluas kotak ini saja kemampuan Anda. Jangan. Anda harus membuka diri sehingga Anda yakinkan diri Anda, kalau orang bisa, kenapa Anda tidak bisa? Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Di dalam berbisnis, di dalam membuka usaha, sering sekali ada orang yang sedikit-sedikit mengatakan tidak akan mungkin. Sedikit-sedikit mengatakan, oh itu belum level saya. Sedikit-sedikit mengatakan, tidak mungkin saya bisa seperti orang itu. Ini adalah sebuah kotak, sebuah lingkaran, sebuah ruangan yang Anda jadikan menghukum diri Anda bahwa Anda, menurut Anda, hanya sebesar itu saja kawasan Anda. Padahal selaku seorang manusia yang diberi akal dan pikiran yang sama dengan manusia lain, Anda bisa lebih luas cakupan Anda dari itu. Lebih luas kemampuan Anda dari itu. Yang ingin saya katakan di sini, bukalah pemikiran Anda sehingga Anda bisa meyakinkan diri Anda, kalau orang bisa, Anda juga harusnya bisa. Karena orang lain dengan Anda tidak ada bedanya. Matanya sama dua, mulutnya sama satu, tangannya sama dua, jari tangannya sama 10, jari kakinya sama 10, kakinya sama 2. Tidak ada bedanya Anda dengan orang lain. Karena itu, Anda harus meyakinkan diri Anda, kalau orang lain bisa, Anda juga harus bisa. Karena banyak sekali orang mengatakan belum apa-apa, dia mengatakan tidak bisa. Belum apa-apa, dia telah menghukum dirinya, mengatakan tidak bisa. Ini baru saja saya bertemu dengan seseorang. Siapa orang itu, sahabat BN? Dia seorang tukang sapu lokasi perkantoran, properti, sebuah perusahaan perumahan. Dia di sana bekerja sebagai tukang sapu. Pokoknya petugas kebersihan lah di sana dia. Tukang sapu halaman rumah. Kadang-kadang jalan di sekitar komplek itu yang perlu dia sapu, dia sapu. Dan sejenis itulah pekerjaan. Dia bekerja hari demi hari, waktu demi waktu. Apa yang ingin saya katakan di sini? Kemarin ini dia datang kepada saya. Dia mengatakan, diam-diam selama ini sambil menjadi tukang sapu kantor, sambil bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaan properti itu, dia mencoba hidup dengan cara menjadi pemborong. Caranya bagaimana? Dia tawarkan dirinya ke pemilik rumah di perumahan tersebut yang ingin merenovasi rumahnya. Dia katakan, Bapak kalau mau renovasi rumah, percayakan kepada saya memborongnya. Caranya bagaimana? Saya yang bertanggung jawab rumah yang ingin Bapak renovasi ini sampai tuntas sesuai dengan pesanan Bapak. Tukangnya dari saya, keperlu bahan-bahan yang diperlukan dari saya.
Yang penting nanti Bapak jamin Bapak akan membayar, atau Bapak beri DP dulu. Gunanya bagi saya untuk membeli bahan-bahan kebutuhan rumah Bapak. Alhasil bagaimana? Banyak dia mendapat borongan. Dia cari tukang yang benar-benar mau bekerja sama dengan dia. Dia cari toko bangunan yang mau bekerja sama dengan dia. Dia yakinkan toko bangunan itu bahwa dia pegawai petugas kebersihan di perumahan itu, dan dari sekian banyak toko bangunan yang dia ajak kerjasama, ada satu yang mau. Dia mau kalau nanti bangunannya, bahan-bahan bangunannya dia utang dulu, atau dia bayar separuh, atau kalau nanti uang diberikan oleh pemilik rumah dia bayar. Apa yang terjadi? Sekarang pekerjaan menyapu lokasi kantor, membersihkan gelas, merebus air, dan sejenisnya di perusahaan perumahan itu tetap dia lakukan. Tetapi dia juga melaksanakan borongan-borongan yang dipercayakan oleh konsumen pemilik rumah di perumahan tersebut. Yang ingin saya katakan di sini kepada Sobat DP, Bapak yang bernama Edi ini ternyata dia tidak mau hanya hidup dalam lingkaran kotak yang bernama petugas kebersihan, yang bernama tukang sapu. Dia ingin membuka itu dengan cara seperti yang saya ceritakan tadi, ingin menjadi pemborong. Saya tanya, Bapak cita-citanya apa nanti? Saya bercita-cita ingin menjadi kontraktor kawakan. Apakah Bapak yakin bisa? Saya yakin bisa. Kenapa Bapak yakin bisa? Karena banyak sekali konsumen-konsumen yang datang membeli rumah ke perumahan tempat saya bekerja ini. Saya dengar ceritanya, dia membeli rumah ini dari tidak ada sama sekali uangnya, tetapi karena dia berminat membeli rumah, dia bisa membelinya dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyalahi aturan, seperti menabung dengan rajin, seperti berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan uang buat DP rumah, dan untuk mendapatkan uang untuk cicilan rumah. Kalau dia bisa begitu, saya yakin juga bisa. Sobat DB, cerita kecil ini mungkin dapat menjadikan kita termotivasi untuk bisa keluar dari kotak yang selama ini menghukum kita, yang kita buat sendiri kotak itu, yang kita hukum sendiri diri kita di sana dengan mengatakan kita tidak akan bisa keluar di sana. Untuk sobat ketahui, banyak sekali pengusaha-pengusaha sukses yang pada awalnya miskinnya bukan main. Dia tidak punya harta warisan dari orang tuanya. Dia tidak punya perusahaan warisan dari orang tuanya. Orang tuanya miskin. Tetapi karena dia membuka kotak yang melingkari dirinya, dia yakinkan dirinya bahwa dia bisa. Kalau orang bisa dan dia lakukan kerja keras, dia berdoa kepada Tuhannya, akhirnya dia bisa. Sebut saja Sinarmas. Pemilik Sinarmas yang perusahaannya sudah menggurita itu bukanlah berasal dari orang tuanya yang kaya. Menjual permen kerjanya di awalnya. Sekolahnya pun tidak tinggi karena tidak ada biaya. Tetapi siapa yang tidak kenal dengan Sinarmas? Bisnisnya menggurita, tidak saja di nasional, di internasional pun, di dunia pun dia dikenal. Demikian juga dengan pemilik perusahaan Mayapada Group, Bank Mayapada, Rumah Sakit Mayapada. Dia berasal dari orang miskin, orang tuanya miskin, sampai-sampai karena meminta uang sewa becaknya, karena tidak ada uang pembeli beras,
kepala ibunya dilempar oleh penyewa becak itu berdarah dalam hujan lebat. Jangankan uang pembeli beras yang didapatkan, luka kepala yang didapatkan oleh ibu. Dia menangis. Itu dialaminya ketika dia masih kecil. Tetapi sekarang siapa yang tidak kenal dengan Dato Tahir, pemilik Maya Pada Group? Banknya ratusan, rumah sakitnya ratusan, dan dialah pengusaha dari Indonesia ini yang baru kita kenal bisa menyumbang untuk membantu dalam sisi sosial 1 triliun rupiah. Bayangkan, Sobat DB, yakinkan diri Anda. Mari kita yakinkan diri kita bersama bahwa kalau orang bisa, kita juga harus bisa. Kalau orang bisa kaya raya, kita berjuang dengan segala tenaga, pikiran, dan kekuatan, sembari berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kita bisa. Mari kita bersama berjuang. Jangan kita dikungkung oleh kotak yang kita hukum diri kita di sana. Kita katakan kita tidak bisa. Penyebabnya mungkin kita jadikan orang tua kita yang miskin, kita jadikan kita sekolah yang rendah, kita jadikan karena kita masih muda, kita jadikan karena kita sudah tua, dan segudang alasan lainnya. Dan yang perlu kita ketahui, semua alasan itu hanya akan menjadi kunci lingkaran tadi agar kita tidak bisa keluar di sana. Hanya akan menjadi kunci ruang tadi agar kita tidak bisa keluar dari sana. Hanya kunci otak tadi agar kita hanya berputar-putar di sana saja. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang kaya raya, menjadi orang yang bisa memberikan kebaikan kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada orang lain sebanyak-banyaknya. Salam sukses dari DB Channel, salam sukses dari saya Bustami Narda. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman sebanyak-banyaknya. Tolong bunyikan lonceng notifikasi agar konten-konten yang ada di channel ini bisa hadir di hadapan Anda terus-menerus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.